Ya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bebas dari lapas Sukamiskin Bandung. Anas sebelumnya divonis 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Mantan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum bebas dari lapas Sukamiskin Kota Bandung hari ini. Anas keluar dari lapas Sukamiskin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu bebas bersyarat melalui program integrasi cuti menjelang bebas dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Anas diwajibkan melapor selama 3 bulan ke depan di Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bandung sebelum nantinya dinyatakan bebas murni. Ya, banyak yang kemudian mengaitkan bebasnya Anas Urbaningrum ini akan kemudian berdampak terhadap perjalanan partai politik Partai Demokrat khususnya. Bagaimana kemudian kita melihat bebasnya Anas Urbaningrum ini, saya akan diskusikan bersama dengan Bang Adi Prayitno yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Selamat malam Bang Adi. Selamat malam, Renhat. Bang Adi Prayitno, ini Anas Urbaningrum sudah bebas dan tadi dalam pidatonya kita lihat ia menyinggung pihak-pihak yang membuat skenario, pihak-pihak yang menginginkan dirinya menjadi bangkai di lapas dan lain sebagainya. Yang ini kemudian sebelum kebebasnya Anas pun sudah ada sidir menyindir antara Demokrat dan para loyalis Anas. Apa yang Anda lihat dari panasnya di antara kedua kubu ini? Ada dua hal ya. Pertama, Anas itu langsung gaspol, menuduh pihak-pihak tertentu telah melakukan kriminalisasi, membuat skenario besar bahwa Anas itu akan ditenggelamkan dan dimatikan karir politiknya. Tapi nyatanya itu tidak membuat Anas kemudian melepuh di penjara di Sukamiskin. Itu terbukti misalnya dari sekian banyak sambutan-sambutan yang hadir pada hari ini, pada siang hari ini, itu menjelaskan bahwa Anas itu tidak bisa dimatikan. Masih banyak para sahabat, para loyalis, terutama kader-kader HMI yang menganggap Anas itu tetaplah sosok yang tidak terlibat dalam kasus yang dikaitkan dengan Hambalang beberapa tahun silam itu, Reinhardt. Itu gaspol betul Anas ya. Yang kedua tentu ada semacam narasi bahwa Anas akan melakukan serangan balik terhadap pihak-pihak yang telah mentolimi Anas gitu ya. Bahwa mereka yang sengaja ingin mengkerdilkan Anas, sengaja ingin membuang Anas, gitu, bahkan menjauhkan Anas dari para sahabatnya. Tentu ke depan ini akan menjadi babak baru yang paling banyak ditunggu oleh publik, bahwa Anas itu akan belak-belakan. Seperti halnya Anas dulu waktu sebelum di penjara, ini hanya halaman pertama. Ini hanya bab pertama. Akan ada bab-bab selanjutnya yang akan dibuka secara tuntas oleh Anas terkait kasus yang kasus Hambalang itu. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ditunggu oleh publik. Apakah kasus yang menimpa Anas ini memang ada intervensi penguasa, ada kekuasaan politik yang begitu kuat saat itu yang menginginkan Anas di penjara. Yang kedua adalah apakah betul kasus yang membelit Anas ini adalah hanya kasus yang tersentralisasi pada Anas dan tidak melibatkan pihak-pihak yang lainnya. Buka-bukaan, belak-belakan inilah yang tentu saja day to day ke depan akan ditunggu oleh Anas Urbaningrum ya. Saya kira dua poin itu yang paling banyak ditunggu oleh publik, Reinhardt. Oke, dan apakah Anda meyakini itu akan dilakukan oleh seorang Anas setelah bebas ini? Ya karena kalau membaca narasi politik yang disampaikan oleh para loyalis khususnya, termasuk statementnya Anas, itu jelas bahwa Anas itu seakan-akan membentengi diri sebagai orang yang tidak bersalah dalam kasus Hambalang yang telah membuat Anas itu masuk penjara selama 8 tahun. Anas menyatakan mohon maaf buat mereka yang bikin skandal besar, yang ingin menjauhkan Anas dari para sahabatnya, itu tidak terbukti. Nyatanya Anas keluar disambut dengan buruk oleh para kader-kader HMI dan para sahabat Anas yang itu menunjukkan bahwa Anas itu dipersepsikan sebagai orang yang tidak bersalah. Meski pada saat yang bersamaan misalnya kita tahu persis bahwa ada fakta hukum yang tidak dibantah, di mana Anas telah dijatuhkan hukuman yang saya kira cukup lama dan membuat hak politik Anas itu dicabut selama 5 tahun. Tapi saya kira Anas ini memang gaspol ya, meski sambil lalu memang secara perlahan tentunya Anas akan memulihkan bagaimana karir politiknya gitu ya, yang kemudian dihilangkan selama 5 tahun itu secara perlahan sudah mulai bisa dihilangkan sedemikian rupa. Tapi yang jelas Anas setelah bebas, eksistensi Anas sebagai politisi, sebagai aktivis, sebagai mantan ketua umum Demokrat, sebagai mantan ketua umum PBMI,
pastinya akan paling banyak ditunggu oleh publik. Terutama itu tadi Reinhardt, kaitannya dengan belak-belakan bahwa Anas akan membuka seluas-luasnya tabir gelap yang selama ini terselubung seakan-akan kasus Hambalang ini hanya terjadi pada Anas. Orang misalnya meyakini Hambalang ini ya mengalir kemana-mana, bukan hanya kepada Anas. Dan tentu saja Anas juga akan ditunggu apa manuver politiknya, terutama terkait dengan ya Partai Demokrat yang dulu sempat dipimpinnya itu. Apakah Anas akan mengajak teman-teman dan para sahabatnya yang saat ini di Partai Demokrat untuk pindah ke lain hati, misalnya bergabung dengan PKN yang konon akan menjadi landasan pacu untuk Anas terus kembali dan bangkit dalam dunia politik. Oke, baik. Bang Adi, kalau kemudian langkah itu, serangan Anas, serangan balik Anas itu akan dilakukan, sejauh mana itu bisa berdampak terhadap eksistensi Partai Demokrat yang saat ini pun di luar itu juga tengah menghadapi cobaan dalam tanda kutip ya. Banyak yang kemudian memanas-manasi situasi bahwa Demokrat akan selesai dan lain sebagainya. Apakah bisa sampai sehebat itu dampaknya, Bang Adi? Kalau saya tidak pada kesimpulan itu, bagi saya terlampau buru-buru misalnya bebasnya Anas ini akan menggembosi Partai Demokrat. Kalau melihat kecenderungan secara umum, sampai saat ini Partai Demokrat itu tetaplah solid. Misalnya nyaris tidak ada satupun elit ataupun kader-kader Partai Demokrat yang kemudian menyatakan keluar dari Demokrat dan ingin bergabung dan tetap mendukung Anas Urbaningrum. Minimal statement itu per hari ini tidak muncul ya. Oleh karena itu saya membaca Demokrat pastinya solid dalam konteks ini, di mana mereka akan tetap loyal dan tetap tegak lurus kepada AHY sebagai ketua umum. Tapi ingat, pada level wacana, pada level kognitif, bebasnya Anas ini tentu saja bukan hanya membuat panas dingin, bukan hanya membuat panas Partai Demokrat, tapi ini juga sangat mengganggu Partai Demokrat, terutama ketika menghadapi dua event besar. Pertama, persiapan Demokrat mengikuti pemilu dan berharap AHY dipinang sebagai cawapresnya Anies. Yang kedua adalah menghadapi gugatan kasasi yang dilayangkan oleh kubu Muldoko di Mahkamah Agung. Di tengah itu tiba-tiba Anas muncul memberikan satu narasi politiknya. Meski dengan kata yang cukup halus sebenarnya soal maaf kepada mereka kekuatan besar yang ingin menyingkirkan Anas. Tapi secara tidak langsung ini kan membuat kubu Partai Demokrat sedikit banyak akan terganggu. Sedikit terganggu, itu terbukti misalnya. Ketika AHY ditanya terkait dengan bebasnya Anas, statement AHY kan terkesan ketus, nggak ada urusan dengan saya. Itu kan statement-statement yang ketus, bukan statement politisi. Terkesan ada gangguan yang kemudian muncul ketika Anas muncul. Ataupun misalnya ketika Andi Arief membalas statementnya para sahabat Anas, bahwa yang berhak untuk minta maaf ke SBY itu adalah Anas, bukan SBY yang harus minta maaf kepada keluarga Anas. Kan itu yang kemudian muncul. Dalam banyak hal, pada level diskursus, saya kira memang dalam hal-hal tertentu Partai Demokrat agak terganggu soal narasi dan wacana ke depan yang akan berkembang, bahwa Anas akan rebound, bahwa Anas akan membuka kartu selebar-lebarnya terkait dengan kasus Hambalang yang tentu saja sangat terkait dengan posisinya saat itu sebagai ketua umum partai besar, sebagai ketua umum partai politik yang memenangkan pemilu 2009. Inilah yang kemudian membuat ketar-ketir sebenarnya bahwa soliditas Partai Demokrat yang saat ini memang cukup kuat, itu secara perlahan mereka terganggu karena begitu banyak persoalan-persoalan yang akan mereka hadapi. Akumulasi persoalan ini kalau tidak dikelola dengan baik, tentu akan menjadi turbulensi politik bagi Partai Demokrat. Satu sisi mereka terus berjuang supaya AHY tetap misalnya dan segera diumumkan sebagai pendamping Anies, mereka juga harus tetap mengontrol bagaimana kasasi yang dilayangkan oleh kubu Muldoko, dan satu hal lagi yang ditambah, Anas dengan para sahabatnya mulai bergerilya, mulai membangun narasi-narasi bahwa Anas itu tidak pernah melakukan kesalahan terkait dengan Hambalang. Saya kira ini akumulasi persoalan. Tergantung bagaimana manajemen konflik AHY, manajemen konflik kawan-kawan Demokrat, apakah kuat menghadapi begitu banyak badai persoalan ini. Oke, kita akan lihat nanti apakah ada manuver atau tidak yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum. Terima kasih banyak Bang Adi Praitno untuk perspektif Anda malam hari ini di MNC News Prime. Selamat malam Bang Adi, sehat selalu. Terima kasih Reinhardt, selamat malam. Dan pemirsa, untuk menjawab apakah akan ada manuver ataupun serangan balik dari Anas Urbaningrum pasca dinyatakan bebas pada hari ini, langsung saja saya akan tanyakan langsung ke Bang Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang sudah bergabung bersama dengan kami lewat sambungan Zoom. Selamat malam
Bang Anas. Mas Anas, mohon maaf, ini suaranya termute, mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu. Ya, jadi belum terdengar di kami di studio, mungkin sambungan Zoom-nya termute dari sana. Ya, belum terdengar juga ini. Oke, ini masih termute dari sana, Mas Anas. Mungkin teman-teman bisa dibantu di sana, Mas Anas Urbaningrum. Oke, tampaknya ini masih ada gangguan komunikasi. Kita akan perbaiki terlebih dahulu sambungan dengan Mas Anas Urbaningrum. Kita akan perbaiki sambungan komunikasi karena tadi masih termute dengan timnya atau sambungan Zoom dari Mas Anas Urbaningrum. Dan kita ke informasi, ratusan simpatisan Anas Urbaningrum menyambut kebebasan Anas dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung. Mereka hadir sejak Selasa pagi lengkap dengan berbagai atribut. Ya, ini dia tadi ratusan simpatisan Anas Urbaningrum memadati kawasan Lapas Sukamiskin Kota Bandung sejak Selasa pagi. Mereka menyambut Anas usai mendekam di penjara selama 8 tahun. Beragam atribut seperti bendera organisasi dan ikat kepala mewarnai penjemputan Anas Urbaningrum. Anas keluar dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ia divonis penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 yang lalu. Ya, nama Anas Urbaningrum tidak pernah hilang dari panggung politik. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu harus tersandung kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 silam saat karir politiknya kala itu tengah berada di puncak. Terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Usai berbagai rangkaian sidang, Anas Urbaningrum dijatuhi vonis selama 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Hakim Ketua Haswandi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang tahun 2013. Anas tengah berada di puncak karir politik ketika tersandung kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang 2013 silam. Dan ditahan pada 2014, tak lama dia pun hengkang dari Partai Demokrat. Anas dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Keterlibatan Anas dalam kasus ini pertama kali diungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, yang juga tersandung kasus yang sama. Tak terima atas vonisnya, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kendati dijatuhi hukuman yang lebih ringan, Anas masih tak puas. Dia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. 5 tahun berselang, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan Anas. Pada September 2020, Majelis Hakim PK menyunat hukuman Anas 6 tahun. Dengan demikian, hukuman Anas berkurang drastis menjadi 8 tahun penjara.